Halo, Sobat Robokids semuanya. Senang sekali bertemu kembali di acara Talk Show bersama Robokids yang kali ini sesuai dengan tema di bulan Mei adalah edukasi. Maka kami Robokids mengadakan Education Talk Show dengan tema Brain Sculpture. Kami mengundang narasumber Ibu Irin Peter dari BrainFit Indonesia. Nah, talk show ini dengan Bu Iren, seorang yang sudah sangat pakar di bidangnya. Beliau adalah seorang play therapist, beliau juga seorang supervisor klinis dari para play therapist, juga strength coach, lalu brain-based coach, parents coach, konsultan, dan seorang pencetus serta sekaligus pengasuh acara Tea for Mom. Nah, beliau juga menulis buku ini. Nah, Brain Sculpture. Nah, Bapak Ibu sekalian dan semua sobat Robokids dimanapun berada, save the date ya untuk tayangnya karena kita menyediakan 5 free books untuk yang pertama kali DM dan komentar tentang acara Education Talk Show ini. Oke? Nah, baiklah. Nah, temanya pasti menarik banget loh, jangan tinggalkan ya. Nah, tonton sampai habis. Nah, Bu Irin akan membagikan apa yang dia tulis dalam bukunya Brain Sculpture dan juga kita akan membahas lebih mendalam tentang salah satu topik di dalam buku ini yang tentunya sangat bermanfaat bagi putra-putri Bapak Ibu sekalian. Ya, sampai ketemu dan langsung dengan Bu Irin. Bu Iren, salam Halo, jumpa. Senang sekali ketemu lagi. Nice to see you. Oke, sama-sama Bu Yeni. ya, How are you? fine, thank you. Senang Ya, banget Ibu mau ya hadir di acara Education Talk Show kami. Dan kali ini kita akan ada 3 bagian yang akan kita mm, bahas. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang buku Ibu yang mm. keren abis ya. Lalu yang Thank you. kedua, tentu pembahasan yang pas banget dengan siswa-siswa kami dan juga mungkin pemirsa sekalian ya tentang grit dan hubungannya dengan mindset. Wah, ini materi yang Mm, luar mm, biasa baru nih ya. mm, Dan yang ketiga, Bu Erin akan berikan kepada kita semua tips bagaimana melatih grit sejak kecil loh dan mm, juga bagaimana kita parents itu terutama moms mm. berjuang loh untuk supaya anak-anak ini bisa move on dari fixed mindset ke growth mindset. Yes, keren Iya. sekali ya. Nah, nonton terus sampai habis ya, jangan kemana-mana. Oke, tanpa berlama-lama, saya persilakan Bu Erin untuk menyampaikan penjelasannya. Oke, terima kasih Bu Yeni. Pertama-tama saya juga pengen cerita dulu nih kenapa saya bikin menulis buku ini ya, judulnya Brain Sculptor gitu. Eh, karena dari pengalaman yang sudah 12 tahun di BrainFit Indonesia, kami itu memberikan program brain training kepada anak-anak. Terus dasar atau filosofi di balik brain training yang dibangun programnya itu based on research, kami menemukan bahwa ternyata otak itu sangat bisa dilatih loh, sangat bisa berubah. Dan semakin banyak berkecimpung di dalam dunia brain, saya semakin amazed dengan kapasitas otak manusia ya, terutama otak anak-anak nih, yang punya potensi yang begitu besar. Nah, ini ingin saya bagikan ke parent sekalian gitu lewat buku itu. Bahwa kita tuh jangan putus asa gitu ya. Saat ini kita melihat anak mungkin punya kelemahan, ada yang kekurangan menurut kita, tapi selama kita tahu bahwa otak itu bisa berubah, maka kita bisa lakukan sesuatu. Bahkan sampai ke perubahan mindsetnya gitu-gitu bisa kita lakukan. Ya, nah, oke, saya share screen dulu ya, Bu Yani. Oke, so pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah saya ingin ibu-ibu atau parent sekalian itu tahu bahwa otak kita itu dan otak anak-anak kita itu sangat keren banget. Ya, di buku itu di bab satunya saya bercerita tentang fitur kerennya, tapi yang pasti yang pertama kita perlu tahu bahwa neurodiversity, setiap otak, setiap anak itu berbeda
Sangat unik banget bagaimana koneksi-koneksi neurons dan neuropathways di dalam otak itu membentuk kepribadian, karakter, daya juang, intelligence-nya, kepandaiannya, dan skill-skill lainnya. Ya, jadi kita nggak bisa samakan satu anak dengan anak lainnya. Itu keunikan dari setiap anak. Kemudian yang kedua adalah brain plasticity. Ini penemuan nih, sudah 20 tahun sih sebenarnya para ahli otak itu menemukan bahwa ternyata otak itu bisa dirubah loh. Jadi koneksi-koneksi yang sudah terbentuk itu benar-benar bisa dirubah, ditambah, dikuatkan, atau bahkan ditambah koneksi-koneksinya. Ya, kalau dulu kita taunya, periode emas itu hanya di usia 6 tahun pertama, gitu ya. Setelah itu udah seakan-akan kayaknya, ya udah nasib deh, gitu ya. Udah memang beginilah, udah anak saya, gitu. Tapi ternyata penemuan brain plasticity ini benar-benar merubah paradigma di dalam dunia medis, dunia edukasi, ya, dunia mental health dan lain-lain, yang tahu bahwa ternyata otak itu bisa berubah di usia berapapun. Bahkan ahli riset itu membuat eksperimen ya, mereka membuat program training memori untuk otak untuk orang-orang yang usianya 70-an tahun. Mereka diikutkan kepada dalam satu program 3 bulan lamanya, setiap hari mereka melatih memorinya, dan at the end of the program, pada akhir 3 bulan itu dites kemampuan memorinya, dan mereka membuktikan bahwa ternyata kemampuan memorinya itu bisa membaik setara dengan kemampuan orang usia 50 tahun loh. Padahal orang-orangnya adalah 70 tahun. Jadi itu benar-benar memberikan harapan banget ya, bukan hanya untuk anak-anak, tapi untuk saya yang sudah memasuki usia yang semakin tua, tapi punya harapan bahwa ternyata otak itu beneran bisa berubah kalau kita latih. Gitu. Yes. Luar biasa banget ya, apalagi anak-anak yang cepat sekali dan sangat fleksibel gitu sistem otak mereka. Kemudian yang ketiga adalah automaticity. Nah, ternyata otak kita itu punya mekanismenya sendiri. Otak itu ternyata sangat pinter. Begitu dia membaca ada satu kegiatan yang terus-menerus kita lakukan berulang-ulang, otak itu langsung mendeteksi bahwa ini tuh bakalan diulang-ulang dan sering dilakukan, langsung otak itu langsung membentuk sistem yang namanya automaticity. Contoh, misalnya pada saat seorang anak sedang baru belajar naik sepeda, kan masih nggak bisa ya, balance-nya susah, nyetirnya susah, mungkin jatuh-jatuh gitu ya, karena belum ada skill itu. Tapi ketika akhirnya dia bisa pelan-pelan, besoknya dia naik sepeda lagi, besoknya dia naik sepeda setiap hari gitu ya, saking senangnya. Seminggu, 2 minggu, lama-lama otak itu mengenal, kayak begini nih mekanisme otak mengatur kemampuan bersepeda. Lama-lama sama otak itu dibuat automaticity, sehingga anak itu ketika naik sepeda dia nggak pakai mikir lagi. Mungkin sambil naik sepeda dia bisa sambil angkat tangan, ya dia bisa sambil ngobrol sama temennya sambil naik sepeda. Jadi sudah nggak dipikirkan lagi ketika mengerjakan satu skill itu. Ya, semua skill yang kita ulang-ulang di otak itu langsung mengenali itu sebagai sesuatu yang penting bagi kehidupan kita. Skill ini penting, langsung direkam sama dia, dibentuklah automaticity. Gitu sistemnya kita meningkatkan kemampuan otak. Ya. Kemudian yang luar biasa lagi ditemukan bahwa jumlah neurons di dalam otak kita itu ternyata jumlahnya banyak banget. Belum ada satupun ahli otak yang tahu secara pasti sebenarnya berapa jumlahnya. Ya. Kemudian satu neurons dengan neurons lainnya, satu neurons aja dia itu terdiri dari dendrites dan ada cabang-cabangnya lagi. Setiap cabang punya potensi untuk berkoneksi dengan cabang dari neurons lain, membentuk satu pathways, ya, satu jalur. Sehingga neuronsnya aja banyak, apalagi kemungkinan koneksi. Makin banyak lagi karena satu neurons itu punya beberapa cabang dendrites dan akson. Jadi kemungkinan tak terbatas untuk terbentuknya koneksi-koneksi baru itu benar-benar luar biasa ya. Dikatakan oleh para ahli riset otak, jumlah koneksi yang memungkinkan terjadi yang mungkin terjadi dalam otak kita itu melebihi jumlah bintang yang ada di galaksi Bima Sakti. Ya, katanya Bima Sakti itu punya sekitar 100 miliar sampai 400 miliar ya.
Jadi otak kita itu punya kemungkinan kapasitas lebih dari itu untuk membentuk koneksi. Intinya nggak bisa dihitung deh, intinya nggak bisa dibatasi gitu ya. Udah bingung ngitung Wah. nolnya. Jadi luar biasa banget ya. Iya. Bahkan seorang neuroscientist Jeff Lichtman, beliau pernah mencoba untuk memetakan kayak titik otak kita itu di titik ini adalah fungsi untuk mengedipkan mata. Titik yang ini adalah fungsi untuk mengenal huruf A misalnya. Titik yang ini adalah fungsi bagian yang mengenal jarak gitu ya dan waktu misalnya. Jadi setiap titik di dalam otak kita itu ada fungsinya, ditemukan ya. Kemudian semuanya didata sama Jeff Lichtman. Hasil datanya disimpan di tempat penyimpanan database, katanya berapa tera pun tidak akan sanggup untuk menampung data itu. Wah, pokoknya luar biasa deh kalau kita sudah tahu ya bahwa saya cuma ingin bercerita kepada parents bahwa otak itu luar biasa. Jadi kita jangan putus asa. Iya. Ya, oke. Jadi otak kita dan otak anak kita itu adalah sebuah mahakarya. Tidak ada kata terlambat ya jika itu berkaitan dengan otak karena kapasitas dan potensi otak yang ada. Oke, cuman memang untuk membentuknya memang perlu usaha, perlu kerja keras juga gitu karena otak itu punya sistem kerjanya, mekanismenya gitu ya. Itu yang perlu kita ketahui. Intinya adalah no pain, no gain. Tapi setiap dari kita, ibu-ibu, parents, educators, hal yang kita berikan kepada anak ya, yang kita bentuk itu benar-benar membentuk neuropathways dalam otak mereka. Makanya buku ini disebut brain sculptor, artinya kita adalah pemahat otak. Jadi bukan otaknya yang dipahat, tapi koneksi-koneksi. Gitu sih, Bu Yeni. Wow, luar biasa ya. Kita itu sangat beruntung sekali sebagai ciptaan Tuhan yang diberi anugerah otak yang luar biasa, melebihi semua makhluk di dunia ya Bu Iren ya. Iya, betul. Keren banget. Ya, Ya, dan cuman ada di makhluk yang namanya manusia yang punya yes. otak itu. Iya. Tinggal kita menggunakan dan mengembangkannya semaksimal mungkin. Ya. Oke, Sobat Robokes sekalian, menarik ya penjelasan buku ini. Jangan lupa ya, ayo DM untuk dapatkan free bukunya Bu Irin ini, keren banget. Dan dilengkapi dengan berbagai instruksi loh untuk mencoba menerapkannya untuk para moms ya. Dan bagi 5 yang duluan DM, kita langsung akan kirimkan ke alamat masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan di bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini akan membahas tentang apa itu sih grit dan bagaimana hubungannya dengan mindset. Oke, silakan Bu Irin. Oke. Nah, tadi Bu Yeni bilang buku itu ada instruksinya, tapi yang pasti buku itu ada komiknya. Jadi dibuat semoga menarik buat ibu-ibu ya komik yang lucu. Soalnya kan kalau ngomongin tentang otak, takutnya nanti orang pikir, aduh berat banget ya ngomongin otak. Padahal enggak gitu ya. Jadi supaya mudah dimengerti ada komiknya loh ya. Khusus bahasan tentang grit atau daya juang gitu. Ini saya tulis, saya taruh di bab 9 tentang bagaimana sih menghadapi anak yang cepat menyerah. Ya. Jadi ini sudah kumpulan atau seleksi dari beberapa topik yang kami adakan. T4Mom tuh waktu pandemi kami adakan setiap minggu ya. Kemudian kelihatan lah gitu ya dari data dan survei yang kami lakukan ada kesulitan-kesulitan tertentu, tantangan-tantangan yang populer dihadapi oleh ibu-ibu dan yang cepat menyerah, anak saya kok cepat menyerah itu salah satu yang populer. Gitu artinya banyak terjadi pada anak-anak atau dikeluhkan oleh orang tuanya. Ya. Oke, jadi kita sekarang mau ngomongin di bab 9 ini ngomongin tentang daya juang gitu. Saya mau kenalin dulu nih, pasti ibu-ibu dan para pengajar nih pasti mungkin terkenal banget nih Angela Duckworth ya. Mungkin pernah nggak dengar tentang grit atau daya juang ya. Angela Duckworth adalah salah satu psikologis yang meneliti khusus tentang grit ya. Kemudian beliau menulis buku yang judulnya Grit ya. Definisi dari grit menurut Angela Duckworth adalah passion and perseverance. Jadi adalah passions,
hasrat ya, keinginan besar dari seseorang, dan perseverance. Jadi dia pantang menyerah ya untuk mencapai long term goal, untuk mencapai goal jangka panjang despite ya walaupun dia harus menghadapi banyak tantangan, kegagalan, setbacks ya, halangan dan lain-lain, tapi dia tetap persevere di tracknya itu sampai goalnya terjadi ya. Jadi di dalam pengertian grit itu harus ada long term goal, jadi bukan short term goal ya. Kemudian harus ada di dalamnya itu ada setbacks, ada challenge, ada tantangan. Karena long term goals itu nggak mudah kan dihadapi gitu. Tapi kalau kita ngomong grit long term goals sama anak-anak yang usianya masih anak sekolah, mungkin dia nggak paham gitu ya. Buat parents pun kayaknya itu juga ketinggian deh. Boro-boro long term goals ini aja di soal ulangan besok gitu ya, atau ulangan semester depan, pokoknya dia mudah menyerah deh anaknya gitu. Itu tuh keluhan orang tuanya. Nah, sebenarnya grit seseorang atau grit seorang anak itu udah bisa kita lihat waktu dia usia muda gitu. Apakah nanti growing adults ya, beranjak dewasa, dia pun menunjukkan grit yang kuat atau yang lemah gitu. Itu bisa kita lihat. Jadi memang benar kalau dideteksi dari usia sekolah kelihatannya gritnya kurang nih, masih weak gitu ya. Nah, itu perlu dilakukan intervensi. Kita perlu membantu anak itu secepatnya. Ya. Nah, di situ buku itu saya juga bercerita gitu tentang biasanya apa sih yang menyebabkan anak-anak kelihatannya kayak mudah menyerah gitu. Karena brain sculptor ini buat ibu-ibu banget ya. Jadi banyak refleksi atau cerita-cerita buat ibu-ibu gitu. Saya ada salah satu sub saya judulin Rescuer Mom. Ya, jadi mama yang jagoan ya, mama yang hero banget. Teteng, teteng, come to the rescue gitu ya. Eh, Rescuer mom. Ya, dulu saya seperti ini juga gitu. Saya pikir kalau saya punya anak, to be a good mom, berarti saya harus menyediakan segala sesuatu, make sure bahwa anak saya itu dapetin segala sesuatu, hidup mereka mudah karena saya sediakan ya. Kalau bisa jangan sampai mereka mengalami sengsara dong ya, atau challenge gitu. Jadi saya buat jadi mudah. Itu tugas saya bukan sebagai seorang ibu gitu ya. Nah, sampai akhirnya saya sadar bahwa oh, ternyata itu tidak melatih otot-otot mereka untuk berjuang. Nah, while sementara saya berpikir bahwa saya sedang menjadi seorang ibu yang baik, making sure bahwa anak-anak saya itu mengalami kemudahan dan kenyamanan, sebenarnya in the long run saya tidak sedang melatih otot daya juangnya. Itu rescuer mom ya. Jadi di buku itu saya ngajak ibu-ibu untuk refleksi ya, merefleksikan diri. Am I a rescuer mom? Kayaknya 99% kalau kita nggak sadar apa yang kita lakukan, kebanyakan pasti kita adalah rescuer mom. Nah, Right? Ibu Yeni begitu nggak? iya dulu. Dulu ya. Iya. Anak saya bilang, Mama tuh helikopter katanya. Ya, ya. Eh, dia susah dikit baru langsung kita ini solusinya gitu ya. Baru ribut dikit dengan konflik sama teman di sekolah, wih saya datang ke sekolah gitu ya. Kayak itulah kayak gitu. Jadi mereka nggak dikasih kesempatan lah untuk solve problemnya sendiri gitu. Sehingga mudah bagi mereka. Nah, itu ternyata rescue mom itu bisa menjadi penyebab kenapa anak kita kok jadi mudah menyerah gitu. Jadi sometimes ibu-ibu tidak sadar apa yang mereka lakukan, tapi mereka banyak membantu anak-anaknya to be a good mom, tetapi at the same time mereka juga ingin anak-anaknya tidak mudah menyerah ketika menghadapi sesuatu. Jadi kayak agak bertolak belakang nih gitu ya. Tapi karena nggak sadar. Nah, ada lagi nih yang lain. Ada tipe ibu control freak. Nah, ibu rapi banget ya. Apa-apa dia mesti kerjakan, dia mau segala sesuatunya rapi. Jadi kalau anaknya yang ngerjain kan pasti berantakan. Jadi biasanya daripada berantakan, udah saya aja deh yang ngerjain, udah cepet-cepet-cepet gitu. Atau ibu yang pengennya apa-apa semua serba cepet. Kalau anaknya disuruh ngerjain sendiri, pasti lama gitu. Dan karena ibunya nggak tahan lama-lama, udahlah biar cepet mami aja yang kerjakan. Ya. Jadi setiap saat dia ingin memastikan bahwa yang dikerjakan itu rapi atau cepat atau bagus hasilnya. Oleh karena itu supaya hasilnya bagus,
in the middle of the process, ibunya intervensi terus untuk memastikan nanti hasilnya itu bagus, apa yang dilakukan oleh anak. Ya, ini yang saya sebut dengan control freak gitu. Itu saya juga. Jadi itu buku isinya saya sebenarnya. Tapi setelah saya ngobrol dengan beberapa ibu, ternyata sama gitu. Ini adalah proses yang kadang-kadang kita nggak sadari, ternyata inilah yang membentuk anak-anak yang takut salah, takut bikin kesalahan. Takut banget kalau hasil yang mereka lakukan tidak sesempurna yang menjadi standar mamanya. Ya, tidak secepat yang menjadi standar mamanya. Akhirnya daripada mencoba dan pasti salah, pasti gagal, pasti nggak sebagus yang mama harapkan, mendingan aku nggak usah nyoba. Ya. Lama-lama ini menjadi habit dia. Dan inilah yang akhirnya kita lihat, kok mudah menyerah sih gitu, kok nggak punya daya juang. Sebenarnya asal muasalnya bisa terjadi dari situ. Oke, nah berkaitan tadi ya dengan habits untuk mudah menyerah, takut gagal, itu mungkin bagian dari perilaku orang yang punya fixed mindset ya Bu ya. Jadi artinya Ya, kan takut untuk mencoba hal baru ya, ya, dan pada zona nyaman aja supaya dia nggak mengeluh gitu kan kalau salah atau gagal kan gitu ya. ya, ya. Nah, lalu kan yang baik itu satu tahapan untuk bisa capai yang lebih lagi. Iya, Nah, gimana betul. Bu menurut Ibu? Karena saya baca juga ada di bagian Ibu tuh yang katanya fixed mindset terselubung. Betul, betul, betul. Ada fixed mindset, tapi fixed mindset terselubung ya. Iya, gitu. Oke, nah ini dia. Mungkin kalau buat ibu-ibu yang belum pernah dengar tentang fixed mindset, growth mindset, saya kasih brief sebentar gitu ya. Nah, penelitian oleh psikologis namanya Carol Dweck, ya beliau ini yang mengeluarkan konsep growth mindset dan fixed mindset. Beliau mengatakan bahwa orang-orang pada umumnya termasuk anak-anak itu spektrum mindset mereka mengenai kemampuan dan potensinya mereka bisa dilihat dari kacamata fixed mindset atau growth mindset, dan itu adalah spektrum ya. Jadi ada yang fix mentok atau growth mentok, tapi ada juga yang setengah-setengah, ya tengah-tengah, lebih ke growth tapi ada fixnya dan lain-lain gitu ya. Tapi yang pasti gini, fixed mindset itu adalah mindset seseorang yang percaya bahwa yang namanya talent dan kemampuan itu fix, itu adalah pemberian Tuhan. Jadi kalau seseorang itu dilahirkan pinter, ya udah emang dia pinter ya. Seseorang dilahirkan punya bakat menyanyi gitu misalnya, bakat musik, ya sudah itu memang talentnya. Saya sih nggak punya bakat ya gitu, memang main musik bukan bukan talent saya, udah titik gitu. Itu pandangan-pandangan seperti itu fix gitu. Begitupun dengan anak yang mungkin berpikir, aduh aku kalau belajar matematika susahnya, udah diulang-ulang tetap aja aku nggak bisa ingat. Tapi temanku itu cuman baca sedikit atau hafal sedikit, dia kalau ngerjain soal cepet banget. Itu memang dia sudah berbakat di situ. Ya kalau aku mah memang nggak bagus matematika. I'm not a mathematics person. Ya, jadi pemikiran-pemikiran yang tidak terucap tapi sebenarnya ada di dalam pemikiran dia, itulah fixed mindset. Ya, nah kalau sudah fixed mindset, dia itu kebanyakan avoid challenge. Jadi kalau dia sudah percaya bahwa aku nih memang nggak berbakat kok matematika, ketika diajak, ayo kita ikut ini yuk, ikut ke lomba matematika. Oh, nggak usah, aku nggak bisa kok matematika, gitu. Terus kalau misalnya nilainya dapat 8 gitu ya, bagus kan? Wah, kamu keren bisa matematika. Terus dia bilang, wah itu hoki gitu ya. Karena dia nggak mengakui bahwa memang aku bisa atau apa, dia nggak mengakui ya. Tapi kalau dia dapatnya jelek, dia bilang, iya kan memang aku kurang, nggak bisa gitu. Kalau orang lain dapatnya bagus di matematika, dia bilang, iya karena memang dia jago. Gitu. Pokoknya intinya begitulah ya gitu. Nah, ternyata fixed mindset ini, gara-gara fixed mindsetnya, biasa orang-orang seperti ini atau anak seperti ini juga nggak suka dengan feedback. Ya dia nggak suka kalau dikasih masukan atau dikasih kritik yang membangun gitu ya, dia nggak suka. Ya, tuh karena dia percaya bahwa abilities itu sudah fix. Itu dia ya. Jadi kalau kita lihat anak-anak yang mudah menyerah atau orang-orang yang mudah menyerah, kita mesti cek jangan-jangan diem-diem walaupun dia nggak ucapkan, di dalam dirinya tuh ada mindset seperti itu. Ya, jadi abilities atau kemampuannya mau dilatih seperti apapun, walaupun tadi katanya otak itu bisa berubah gitu ya,
Tapi kalau dia percayanya enggak, ya nggak bisa juga, dia nggak mau berusaha. Now, on the other hand, yang sebenarnya perlu banget kita bangun, kita latih kalau ingin punya anak yang berjuang gitu ya, adalah growth mindset. Jadi di dalam growth mindset ini, seseorang atau anak itu percaya bahwa, oh teman aku tuh memang jago matematika, memang kalau aku tuh mesti belajar banget baru bisa. Tapi kalau aku belajar terus, nanti pasti bisa. Ya, jadi dia percayanya bahwa kalau hari ini aku nggak bisa, tapi kalau aku belajar nanti bisa. Ya, ada pengertian, ada mindset seperti itu. Ya, karena dia berpikir seperti itu, maka segala sesuatu menjadi mungkin. Memang harus pakai usaha, tetapi dia nggak nutup kemungkinan itu. Itu mindsetnya dia. Ya, sehingga terlihat karena mindsetnya seperti itu, terlihatlah dia mau berusaha. Ya, tidak mudah menyerah. Terus dia lebih terbuka kalau dikasih masukan, dikasih tips atau diajarin gitu caranya. Oh dia terima itu sebagai dukungan. Kalau tadi fixed mindset ketika diajarin sesuatu malah dia ngeblok langsung. Ah nggak mau lah udah nggak usah gitu ya. Tapi kalau yang growth mindset dia malah minta diajarin. Dia malah cari feedback itu. Ya dia ingin belajar. Dia mau bangun punya keinginan untuk bisa. Itu dia growth mindset. Jadi ideal banget bukan? Pengennya anak kita kayak gitu semua ya. Iya. Nah itu, tapi sometimes tanpa kita sadari, ini mimpi indah kita, tapi tanpa kita sadari ternyata mindset itu dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi kalau kita nggak sadar, tadi kita being rescuer mom, kita jadi control freak, artinya ketika hasilnya yang dia kerjakan atau dia hasilkan itu belum sempurna, belum bagus, kita langsung memberi penilaian. Tujuannya adalah memberi semangat, tetapi sifatnya kritisisme gitu ya, seakan-akan kita kecewa dan lain-lain, sehingga akhirnya dia udah daripada mengecewakan, mending aku stop aja. Gitu, biasanya gitu sih yang terjadi. Itu Ya, mindset. betul Bu Irin. Kadang orang tua kan suka nggak kerasa tuh banding-bandingin ya sama anak tetangga, anak Betul, teman gitu kan. betul. Ini kan kamu nggak kayak si A sih gitu. Ya, tujuannya tuh sebenarnya mau motivasi ya. Iya, tapi Ah, itu menyakitkan ya Bu ya buat si iya, anak. tapi belum ada pernah anak yang termotivasi hasil dari dibanding-bandingkan. Bu Yeni, Oke, oke. masih ada Ya. nih. Tadi menarik banget nih mau Heeh. saya angkat juga fixed mindset terselubung tadi itu. Parents tuh sering bilang nih sama saya, makanya saya perlu banget tulis di buku itu. Karena parents tuh saya Mm-mm. bilang gini, tapi saya tuh nggak pernah nuntut anak saya loh. Nggak apa-apa loh dia kalau nggak dapat nilai 100 gitu. Sebisanya dia aja. Saya nggak pernah loh nuntut-nuntut macam-macam. Kenapa ya Mm. dia itu suka stres gitu. Suka stres sendiri ya. Tapi kadang-kadang kita berpikir bahwa oh urusannya cuma nuntut-menuntut gitu. Maksudnya saya nggak berambisi loh minta anak saya dapat A. Tapi di occasion yang lain sebenarnya kita sering menyemangati tadi dengan coba lo kamu lihat anaknya Tante Riri itu dia tuh bisa loh dapat ini lihat deh dia kan bisa. Nah itu fixed mindset terselubung sebenarnya. Kita ciptain Mm. itu gitu buat anak bahwa yaitu bahwa orang lain lebih bisa. Tujuannya adalah motivasi tapi sebenarnya kita sedang membangun fixed mindset ya. Jadi itu dia. Atau fixed mindset terselubung yang kita bangun gitu ya yang kita nggak sadar. Kalau anaknya lagi dapat 100, lagi dapat nilai A, wih kita happy banget. Tapi kalau lagi dapat nilai 50, langsung kita tanyain macam-macam gitu ya. Mm. Jadi kelihatan banget ekspresi kebahagiaannya parents ketika Mm. anaknya dapat 100 sama dapatnya kurang bagus, 50 misalnya. Iya, Ya. iya. Parents sering bilang, masa nggak boleh, Miss? Boleh sih, tetapi itu sebenarnya tanpa sadar kita sedang membangun fixed mindset. Angka 100 itu di-appreciate, angka 50 itu enggak. Jadi kita appreciate Mm. hasil, bukan usaha. Jadi perlu buat parents untuk apresiasi usahanya, bukan hasilnya. Nah, ternyata dampaknya dari perkataan, sikap, perbuatan kita sendiri sebagai orang tua itu besar banget ya buat anak-anak. Besar banget, makanya mesti hati-hati. Oh my God, seandainya ya, kalau waktu boleh diulang,
kita sudah belajar dulu sebelum jadi orang tua. Mungkin anak-anak Aduh, akan bagus ya, lebih bagus. iya betul-betul. Tapi, tapi kan otak itu bisa berubah ya. Jadi Ya, sekarang kita sudah tahu, oh ternyata nggak boleh, ternyata kurang ideal, bukan nggak boleh, nah, kurang ideal. Oh ya udah, kita pun belajar untuk memberikan growth mindset play kan, nanti berubah kok. iya, Otak itu bisa berubah. Ha. iya. Setuju Bu Erin. Berarti parents ya, mom and dad tidak usah merasa kecewa, tidak usah merasa hopeless. Aduh putus asa, terus kadung gitu kalau bahasa Jawa Timurnya Iya, tuh, iya. wis terlanjur gitu kan. Tidak ada yang terlambat untuk memulai sesuatu yang baik. Dan Iya. pasti selalu ada harapan. Nah, ditunggu ya bagian berikutnya. Bagaimana nih tipsnya supaya apa yang kita lakukan itu bisa efektif untuk mengubah segala sesuatu yang mungkin sudah keliru tadi ya. Oke, Iya. jangan kemana-mana, tetap terus simak sampai habis. Sobat Robokis sekalian, kali ini kita akan meneruskan lagi ke bagian terakhir dari Education Talk Show kita bersama Ibu Irin Peter dari BrainFit. Kali ini adalah akan membahas bagaimana tips-tips yang praktis dan juga penting untuk Ibu Bapak lakukan supaya bisa mengubah mungkin ya cara kita terhadap anak-anak kita supaya pertumbuhan dan perkembangan otak mereka menjadi lebih maksimal. Ya, silakan Bu Iren. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke tips ya. Bagaimana sih kita udah terlanjur nih, Miss, saya nggak sadar gitu ya. Saya mau rubah deh, bisa, bisa. Ya, pertama-tama tentunya parents perlu belajar dulu nih, nguasain banget bedanya apa sih fixed mindset dan growth mindset itu. Ya, terus belajar ternyata bisa loh merubah fixed mindset anak menjadi growth mindset. Dimulai dari kita dulu. Ya, apa yang kita apresiasi dalam sehari-harinya gitu, terutama yang berkaitan dengan kemampuan anak dan hasilnya ya. Jadi kalau anak melihat selama ini kita suka berfokus pada hasil, jadi hasil yang bagus dipuji, hasil yang bagus dipuji, hasil yang kurang sempurna atau kurang bagus kita bilang ini kurang bagus nih, masih bisa nih, kita kasih kritikan, kita kasih masukan, tapi kita berfokus pada hasil. Nah, mulai sekarang itu harus dirubah, nggak boleh lagi terlalu berfokus kepada hasil, tapi harus fokus kepada usaha, proses. Ya, jadi ketika anak itu misalnya dia membuat apa ya sebuah karya art gitu ya, begitu selesai dia akan tanya nih sama orang tuanya, ini bagus nggak, Mami? Biasanya dengan cepat kita bilang, oh ini bagus, cakep banget hasilnya gitu ya. Itu kan berarti berfokus pada hasil ya. Mulai sekarang dirubah. Ya, fokus pada usaha. Jadi kita bilang, wow, kamu punya ide yang bagus dan kamu tuangkan menjadi bentuk. Pasti ini usahanya banyak banget ya. Kamu bikinnya berapa jam ya? Tadi pasti dibongkar-bongkar tuh, dipikir-pikir. Pasti kamu mikir terus bongkar, nggak jadi, bikin lagi. Wow, kamu tuh nyoba berapa kali sampai jadi begini ya? Itu kurang lebih komen-komen atau pertanyaan yang berfokus kepada proses. Sehingga anak itu kalau kita jadi ini sebagai sebuah kebiasaan, lama-lama anak menangkap bahwa oh ternyata kita nggak terlalu fokus pada hasil, tapi ternyata kita sangat mengapresiasi usaha. Ya, tapi ini memang harus berpola ya, artinya sudah membentuk habit, lama-lama anaknya ngerti. Ya, misalnya contoh lagi, kemarin misalnya matematika nih dia memang agak kurang bisa matematika. Selalu aja dapatnya 4, 5, 4, 5, nggak lulus KKM gitu ya misalnya. Sudah belajar, kemudian besokannya ulangan dan dia dapatnya 6,5, tetap belum lulus KKM, saya KKM-nya 7 gitu ya. Nah, biasanya parents kan akan bilang, ya belum lulus, belum lewat 7 gitu ya. Nah, itu nggak boleh lagi, karena kan itu berfokus pada hasil. Ya, fokus pada proses, effort. Kayak, ih lumayan loh, yang lalu itu rata-ratanya 5, sekarang udah 6,5. Ada kenaikan nih, gitu ya. Itu kenapa? Karena kita kemarin belajarnya caranya beda. Nah, berarti kalau cara ini kita ulang-ulang lagi, berarti nanti habis ini tuh pasti ada peningkatan lagi kalau kita belajar dengan cara seperti ini. Sehingga memang belum lulus KKM sih, tetapi at least setelah itu dia mau berusaha lagi. At least dia tahu,
aha, oh begini toh caranya. Berarti bisa nih ada kenaikan. Berarti aku mau berusaha. Jadi usaha yang mau diberikan oleh anak itu benar-benar tergantung dari cara kita berkomentar. Ya, itu tipsnya. Ya, so learn, belajar untuk memberikan komentar dan memuji proses dan usaha, tidak memuji hasil dan terfokus pada hasil. Wow, tips yang keren. Berarti kita semua ini ya salah Ya, salah kaprah ya, misalnya good ya, job, excellent job gitu kan. Jadi itu. ya. Nah, belajar lebih spesifik jadinya. Nah, itu ya Ya, ya. biasanya kita cuma mau singkat-singkat kan, weh, good job Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Itu singkat sih, tapi kalau kita bisa memberikan feedback dan pujian yang sangat Mm-mm. spesifik, nah itu bisa bangun growth mindset. Parents mesti belajar sih, memang perlu belajar. Oke, oke. Nah, Ada lagi Bu Iren tip yang lain? ada lagi. Oke, tips nomor 2 nih, jangan berhenti karena gagal. Ya, anak-anak itu biasanya dia les, dia pengen nih teman-temannya les ini, les itu. Dia mau juga gitu ya, misalnya dia mau ikut soccer. Terus awal-awalnya ikut sesuatu yang baru tuh pasti menyenangkan. Sampai di titik di mana dia udah mulai susah, ya kan? Nah, ketika udah mulai susah dan mungkin udah nggak ada teman-temannya atau teman-temannya udah berubah atau apapun lah, pokoknya situasi mulai nggak menyenangkan dan Mm-mm. penuh dengan tantangan, biasanya dia sudah mulai menunjukkan dimotivasi. Dan itu wajar banget, namanya juga anak-anak ya. Dia mulai nih banyak alasan, misalnya sakit perut, banyak Mm-mm. tugas di sekolah mesti dikerjakan, nanti besok Mm-mm. kakinya keseleo gitu ya. Terimalah itu kalau saya belajar membaca ada apa di balik behavior itu gitu ya. Mm-mm. Nah, jangan-jangan mulai susah nih gitu, mulai ada tantangannya yang dihadapin. Nah, sehingga biasa setelah itu requestnya dia adalah udah deh aku mau berhenti aja ya, belajar apapun, misalnya les dan lain-lain. Nah, biasanya yang parents itu sering bilang, Miss, ya ampun, setiap kali mau pergi les, pakai kita mesti berantem dulu gitu ya sama dia. Lama-lama saya capek juga lah, Miss, udahlah berhenti aja. Ini dia, yang kalau ini terjadi di tempat les yang satu, setelah itu masuk ke les berikutnya begitu juga polanya, masuk ke les berikutnya begitu juga, dan parents selalu akhirnya yang kalah. Artinya yang ya udah deh ikutin aja daripada saya juga capek gitu. Jadi parents tuh nggak kuat sama sama proses encouraging-nya ini loh gitu ya. Mm-mm. Akhirnya tapi berpola akhirnya anaknya belajar sesuatu yaitu stop whenever challenge-nya mulai susah, udahlah nggak usah gitu. So, tips saya adalah jangan biarkan anak berhenti karena ia gagal atau karena dia hadapin sesuatu yang susah terus dia berhenti. Boleh berhenti, karena kan biasa kalau les itu kan mau coba-coba ya, mau lihat anaknya talent nggak di situ, interestnya bagaimana dan lain-lain gitu ya. Tetapi jangan pada saat ketika dia sedang menghadapi sesuatu yang sulit, terus dia mau Mm-mm. berhenti, terus kita iakan ya. Mm-mm. Paling tidak stay ya bersama dengan dia. Entah kita ikut nganterin, entah Mm. kita bantuin apa yang susah itu. Mm-mm. Pokoknya sampai dia melewati suatu breakthrough. Kalau dia sudah waktunya naik level, udah Mm-mm. selesai nih paketnya, programnya, Mm. levelnya, dia mau kalian memutuskan berhenti, ya udah memutuskan berhenti pada saat, bukan pada saat sedang gagal. Jadi artinya stop at the winning point, bukan Mm. stop ketika gagal. Because itu I- cuma akan mengirimkan pesan bahwa it's okay to give up, it's okay to stop, it's okay not to finish gitu. Itu tips saya buat parents. Ya, jadi kalau misalnya anaknya nggak mau, terus parents bilang, aduh saya nggak tahan deh, setiap kali mau pergi les mesti kayak gini. Itu berarti bukan diberhentiin, tapi berarti ada yang perlu parents lakukan. Cari tahu, kemudian temenin, harus ada extra effort buat kita going through bersama-sama dengannya, sampai dia juga membuktikan dirinya bahwa, oh ternyata aku bisa melewati ini. Dan itu malah menjadi sebuah breakthrough buat growth mindset. Ya, itu Ya, tips ya, yang ya. kedua. Kadang ada parents yang nggak tega Bu ya gitu kan. Zaman Banyak yang, sekarang itu anak-anak yang memutuskan ya. Nah, tapi ya, di range umur tertentu parents masih punya authority. Artinya kita
punya wewenang untuk bisa mengarahkan anak-anak. Ada saatnya keras sedikit, ada saatnya lunak gitu ya. Pokoknya balance lah gitu Bu ya. I think persisten dan perseverance untuk mengajarkan anak persisten perseverance kita nggak perlu harus keras, kayak keras marahin gitu. Mm-mm. Tapi kita firm, artinya kita juga nggak bisa goyang. Menunjukkan bahwa saya nggak goyang, ya, tetapi I can do it. Aku bisa lakukan dengan kindness, tapi tetap firm Yes. gitu. Mungkin parents pikirnya kalau persisten berarti mesti marah-marah gitu ya. I think that's not the way. Cuman anaknya akhirnya nangkep bahwa no matter what, ini pokoknya aku nggak bisa give up, tapi mama akan nemenin aku. Jadi oke, let's go gitu. Oke. Ya, Ada lagi Bu tipsnya? ada lagi, ini mungkin yang ketiga ya, yang terakhir nih. Yang ketiga adalah ketika anak mengalami kesulitan tadi itu, gitu ya. Tadi saya mengatakan bahwa berarti ada yang harus kita lakukan. Nggak bisa cuman kita bilang, ayo kamu pasti bisa, ayo yang rajin. Kamu kok males sih, dan lain-lain gitu ya. Karena memang benar yang namanya skill atau kemampuannya dia itu ada batasnya. Jangan-jangan memang ada kemampuan yang lemah. Ya, seperti memang kalau anak yang kemampuan fokusnya weak, lemah, itu memang biasanya sering mudah menyerah. Bukan karena dia malas, tetapi memang di dalam brainnya ada formasi atau sistem yang masih lemah. Ya, seperti saya deh, misalnya otot saya nggak kuat untuk ngangkat galon aqua karena otot saya nggak terlatih. Tapi misalnya dibantu sama anak saya yang cowok gitu ya, yang udah exercise ototnya gitu, dia bisa ngangkat dengan enteng. Benar-benar oleh brain itu memang begitu. Ya, kalau koneksi-koneksi neuron atau cognitive skills-nya itu ada lemahnya, pasti dia kesulitan menghadapi kesulitan itu. Yang kuat pasti akan kuat menjalani semuanya dengan mudah gitu. So, berjuang itu butuh modal. Modal itu adalah cognitive skills yang kuat. Jadi saya selalu encourage parents kalau ketemu dengan anaknya yang kok kayaknya ini susah, ini nggak mau, gampang nyerah. Ayo kita coba cek yuk gitu ya. Boleh bawa ke psikolog anak, boleh bawa ke dokter tumbuh kembang, boleh bawa ke BrainFit, juga ada assessment yang namanya cognitive map. Jadi kita cek gitu, apa sih kemampuan-kemampuannya yang masih lemah? Mungkin ini yang menyebabkan kenapa sih dia kesulitan melakukan hal-hal tertentu. At least kalau sudah mapping, sudah lihat, saya menemukan banyak parents yang tahu dan jadi merasa iba, muncul compassion dan bukan tuduhan gitu bahwa dia memang males, dia memang nggak mau gitu, dia memang nggak suka anaknya begini, anaknya begitu, dipikir personality atau karakter. Padahal ternyata di balik itu, oh ternyata dia memang lemah. Oleh karena itu, walaupun dia berusaha, walaupun dia mau, ternyata memang masih kurang bisa. Jadi dia butuh bantuan gitu. Jadi kita perlu membangkitkan compassion kita terhadap keterbatasan skill anak-anak, tapi kita tetap percaya bahwa skill ini bisa berubah loh kalau kita bantu. Kemudian grit, growth mindset tadi dan grit gitu. Jadilah kita bukan rescuer, bukan control freak, tapi kita jadi cheerleader dan coachnya. Ya, kadang-kadang anak-anak mencoba segala sesuatu yang baru, pasti penuh dengan kesalahan, pasti penuh dengan kegagalan, nyoba-nyoba. Tapi apa yang membuat dia terus mau coba, walaupun nggak sempurna awalnya dan lain-lain, adalah karena ada cheerleadernya. Oh iya ini bisa nih, oke ini coba ini, kasih masukan, kemudian apapun hasilnya, mau itu sempurna nggak sempurna, yang penting dia sudah berusaha terbaik, kita tuh nggak lupa untuk cheering. Ya, sometimes ada mom yang flat banget. Oh ya gitu, iya bagus, udah gitu ya. Nggak bisa, anak-anak tuh harus kita jadi cheerleader. Namanya cheerleader pasti heboh kan? Ketika kita cheering, nah kita harus belajar untuk cheering for them gitu ya, dan mereka tahu bahwa oh ya ternyata mama senang kalau aku berusaha seperti ini seperti itu. Jadi harus kelihatan banget support kita buat mereka dan energi yang kita sampaikan gitu ketika mereka sedang putting effort into something regardless hasilnya. Itu sih. Ya. Oh, keren banget Bu Iren. Terima kasih tipsnya. Oke, Iya. Moms and Dad, ya kita sudah dikasih tips ya oleh Bu Iren. Coba mulai dari sekarang kita mau terapkan. Kita sebagai parents yang mau belajar ya dari kesalahan dan mencoba untuk juga memiliki growth mindset ya Bu ya. Iya, parentsnya perlu growth mindset juga dulu Iya. bahwa udah aku susah deh, aku udah kayak begini orangnya nggak bisa berubah Iya. kok gitu ya.
Betul. Dan saya mau kutip satu statement Ibu di buku itu bagus banget ya. Hmm. Orang yang punya growth mindset lebih tekun dan gigih daripada orang yang memiliki fixed mindset. Nah, Hmm. jadi nggak ada ruginya dan banyak untungnya kalau kita jadikan anak kita growth mindset. Dan juga jangan lupa untuk membekali anak dengan kompetensi ya. Artinya kita kasih Hmm. modal tuh supaya kita nggak nuntut aja tanpa Hmm. memperhatikan dia punya enggak stok modalnya untuk menghasilkan Betul. apa yang kita Yes. mau. Kasian banget kan kalau nggak Hmm. punya. Oke. Nah, sebagai closing statement, mungkin Bu Irin ada pesan atau mungkin saran ya untuk orang tua. Oke, pesan saya buat parents sekalian gitu ya, bahwa dalam mendampingi anak ya, pengennya kita itu cepet-cepet. Kita pengen anak kita cepet bisa, cepet jadi growth mindset ya, skillnya nambah dan lain-lain. Tentunya iya ya. Tapi ketahuilah bahwa perjalanannya tidak semudah itu. Ekspektasinya adalah begitu naik sepeda langsung garis finish gitu ya. Tapi kenyataannya adalah, realitanya adalah ini nggak seperti ini. Sometimes kita lihat, udah membaik nih, bagus nih. Tapi ada masanya loh, kok kok begitu sih moodnya, kok drop lagi gitu ya. Tahu-tahu bagus lagi, kemudian loh kok drop lagi gitu ya. Selama kita selalu membandingkannya dengan garis start, sehingga kita bisa tetap melihat bahwa walaupun kelihatannya lagi drop, tapi sebenarnya ini ada di ketinggian dan level yang berbeda loh, masalahnya dia atau kendalanya dia, itu berarti ada progres. Ya, tugas kita adalah untuk selalu maintain our eyes atau perspektif kita untuk melihat ada progres apa nih. Progres sekecil apapun itu harus kita sampaikan kepada anak ya, supaya mereka juga melihat. Kadang mereka tidak menilai diri mereka sendiri baik kalau mereka merasa belum menghasilkan sesuatu yang bagus. Ya, tugas kita adalah bantu mereka untuk melihat progres itu. Nah, yang terakhir, buku itu Brain Sculptor, tapi sebenarnya itu adalah T4 Mom. Jadi buku yang diciptakan untuk dibaca oleh ibu-ibu ketika sedang tea time dengan diri sendiri. Ya, that buku itu adalah celebration, mengingatkan parents bahwa kita boleh punya ambisi, kita boleh mau menjadi mom yang terbaik. Ya. Kita mau belajar apa aja, yang penting buat anak kita the best that we can give. Tapi jangan lupa bahwa perjalanan kita itu panjang dan penuh dengan liku-liku ya. Kadang menyenangkan, kadang tidak menyenangkan sebagai orang tua gitu ya. So it's okay, please make sure bahwa ibu-ibu benar-benar take time for yourself, self-care, jaga diri sendiri karena perjalanan kita as mom itu panjang, butuh perjuangan. So please make time, tea for mom, ritual for yourself. Oke, yes, beri aplaus buat Bu Irin. Thank you banget Bu Irin, sharing yang sangat inspiratif buat kita semua. Dan Yuk. semoga Ibu terus ditambah-tambahkan lagi ya hikmatnya sama Ah, Tuhan, semakin menjadi berkat buat banyak orang. Kids bermanfaat berterima. ya buat para Amin. pemirsa atau pendengarnya Robo Kids dan murid Iya. parents serta murid-muridnya. Oke, pasti Bu, dan sukses selalu buat Ibu dan Brandfit ya. Thank Oke, you. thank you banyak. Tuhan Ya, memberkati semuanya. Oke, terima kasih. bye Sobat Robokit semuanya. Sampai ketemu lagi di next talk show bersama Robokids. Bye.